Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nah, perkenalkan, nama saya Rania Luciana dari kelas 8B. Apakah kalian tahu siapa nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Disebut tahun gajah dikarenakan adanya peristiwa tentara gajah menyerang Ka'bah pada tahun 571 di kalender Romawi. Pada 19 Oktober, kita bertepatan dengan 12 Rabiul Awal di kalender Hijriah, yang berarti kita sebagai umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau disebut juga dengan Maulid Nabi. Maka dari itu, marilah kita mengenang dan mengingat kembali perjuangan beliau dalam mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Nah, maka dari itu di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa tersebut dalam kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan menjadi dua. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad pergi hijrah ke Madinah. Pada suatu hari, di tengah malam dengan bulan yang bersinar terang, datanglah sekelompok kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad SAW dengan rencana menyudutkan beliau dan mencari bukti kenabiannya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang terletak 2 km di sebelah timur kota Mekah. Salah seorang dari sekelompok orang itu mengarahkan telunjuk ke arah langit dengan berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah ke arah bulan. Jika memang kau adalah seorang nabi, tunjukkanlah. Buatlah bulan purnama yang kini tengah bersinar terang menjadi 2 bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais, dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas bukit Qoiqan. Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian?" Sontak Nabi Muhammad SAW. Sekelompok kafir Quraisy tersebut pun menjawab bahwa mereka akan percaya. Bahkan mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Nabi Muhammad berhasil membelah bulan menjadi 2. Akhirnya Nabi Muhammad pun menyanggupi tantangan tersebut dan langsung berdoa dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasa-Mu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dapat membuktikan kebenarannya. Nabi Muhammad mengangkat tangannya ke arah bulan dan menggerakkannya seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit dan melihat bahwa seketika bulan tersebut terbelah menjadi 2 dan diletakkannya bulan tersebut oleh Nabi Muhammad ke 2 bukit yang ditantang oleh kafir Quraisy tersebut. Sontak, para kaum kafir Quraisy tersebut kaget, terheran-heran dan terbingungan dengan fenomena yang ia lihat. Hah? Tidak mungkin bisa. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi 2. Benar-benar tidak masuk akal. Ini pasti sihir. Tak lama kemudian, bulan yang terbelah tersebut saling mendekat dan bersatu kembali. Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya, "Apakah sekarang kalian percaya padaku? Aku telah melaksanakannya sesuai permintaan kalian." Para kaum kafir Quraisy terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain dengan sihir. Nabi Muhammad tak habis pikir dengan kaumnya yang tidak percaya dengan bukti yang telah terpampang di hadapan mereka. Tanpa kata pamit, mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya, para kaum kafir Quraisy tersebut ingin membuktikan kebenaran yang terkatakan dengan sihir itu dengan mencegat para kafilah dagang yang ingin memasuki kota Mekah dan menanyakan tentang fenomena bulan terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, para orang-orang kafir mencegat mereka lalu berkata, Selamat datang di kota Mekah. Apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat wujud bulan yang aneh? Salah satu orang dari rombongan tersebut kemudian menjawab,
Apakah yang kalian maksud bulan terbelah menjadi dua? Jika hal itu yang kalian maksud, iya, tadi aku melihatnya. Anggota kafilah lain membenarkan perkataan temannya. Setelah mendengar jawaban para kafilah, orang-orang kafir tersebut masih tidak percaya dengan kejadian tersebut. Berkenaan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qamar ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Artinya, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Quran Surah Al-Qamar, surat ke-54, ayat 1-2. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah 1. Kita wajib percaya atas segala kebesaran kekuasaan Allah. Kedua, segala yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Dan ketiga, janganlah kita termasuk ke dalam orang-orang munafik. Tamatlah sudah cerita saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.